Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Deden Hidayat. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai matriks. Jadi apa itu matriks? Matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Bagaimana bentuk umum dari matriks? Jadi bentuk umum matriks itu jika dituliskan seperti ini. Oke, jadi tadi kumpulan bilangan di mana bilangannya di sini terdapat A11, A12 sampai AMN yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Tanda kurungnya itu boleh tanda kurung biasa ataupun kurung siku. Jadi A11, A12 dan A13 sampai A1N ini dia dinamakan dengan baris ke-1. Kemudian kalau A21 ini adalah baris kedua. Kemudian sampai AM1, AM2 sampai AMN dia adalah baris ke-M. Sedangkan jika kita melihat A11 kemudian A21 sampai AM1 dia dinamakan dengan kolom ke-1. Sedangkan untuk A12 ini nih sampai AM2 nih dia dinamakan dengan kolom kedua sampai ini dia kolom ke-N. Nah, kemudian bilangan yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom itu dinamakan elemen matriks. Jadi A11 ini, kemudian A12 dan bilangan yang lainnya ini dinamakan elemen matriks. Kemudian cara menuliskan matriks sendiri itu ada notasinya. Notasinya itu jika menuliskan sebuah matriks itu harus dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A besar, B besar, N besar, P besar, dan yang lainnya. Itu adalah pengertian dari matriks dan juga notasi penulisan dari matriks. Kemudian yang berikutnya, itu ada ordo matriks. Jadi ordo matriks itu apa? Ordo matriks itu dia adalah ukuran matriks. Jadi di sini jika ada sebuah matriks A, jadi kita misalkan ini matriks A ya, di mana elemen-elemennya itu adalah A11 sampai AMN, di mana matriks A ini dia terdiri dari M baris, jadi ini ada M baris, baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M, dan N kolom, jadi N kolom ya, ini. Nah, ini disebut sebagai matriks berukuran M dikalikan dengan N. Dengan M-nya itu dia menandakan jumlah barisnya ada berapa, kemudian N-nya itu dia menunjukkan jumlah kolomnya. Dan M kali N ini dia dinamakan dengan ordo matriks atau ukuran dari sebuah matriks. Kayak di sini saya akan contohkan. Misal, di sini ada 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Nah, ordo matriks A itu dia adalah 2 kali 2. Ya. Kenapa? Karena di sini terdiri dari 2 baris, ini barisnya. Kemudian kolomnya dia juga ada 2. Makanya kita bisa tuliskan ordonya itu adalah 2 kali 2. Sedangkan untuk matriks B, dia barisnya itu ada 2. Kemudian untuk kolomnya sendiri itu ada 1, 2, 3. Berarti ordo matriks B itu adalah 2 kali 3. Kemudian untuk matriks C, ini itu terdiri dari 1 baris. Kemudian berapa kolomnya? 1, 2, 3. Jadi bisa kita tuliskan ordo matriks C itu adalah 1 kali 3. Nah, setelah kita mengetahui tentang ordo matriks, berikutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris. Jadi matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris. Contohnya itu adalah di sini ada matriks A, di mana elemen dari matriks A itu adalah 2,
3, 0, dan 7. Dia terletak dalam satu baris. Kemudian yang kedua itu ada matriks kolom, di mana matriks kolom itu adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, di sini misalkan ada matriks B nih, dia kan hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Jadi jika kita perhatikan nih, untuk barisnya itu ada 4, kemudian untuk kolomnya dia juga ada 4, maka dia dinamakan matriks persegi. Kemudian dalam matriks persegi itu ada yang dinamakan diagonal utama dan juga diagonal samping. Yang mana diagonal utama itu? Ini, diagonal utama itu adalah 2, 8, 0, dan 10. Dia dinamakan diagonal utama. Nah, kalau diagonal samping, yaitu ini, 3, 6, 9, dan juga 7. Dia dinamakan diagonal samping. Nah, untuk apa diagonal utama dan diagonal samping itu? Dia untuk menentukan jenis-jenis matriks selanjutnya, yaitu ada yang dinamakan matriks identitas. Jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya itu 1, sedangkan semua elemen yang lainnya itu adalah 0. Di sini dicontohkan ya, matriks identitas yang pertama ini berukuran 2 kali 2. Kita perhatikan untuk diagonal utamanya dia 1 semua elemennya. Kemudian jika matriks 3 kali 3, dia diagonal utamanya juga 1 semua, sedangkan elemen yang lain itu bernilai 0. Itu adalah matriks identitas. Kemudian yang kelima itu ada matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi jika kita perhatikan nih, ini kan diagonal utamanya nih. Nah, elemen di bawah dari diagonal utama dia adalah 0 semua, maka dia dinamakan matriks segitiga atas. Kemudian berikutnya, matriks segitiga bawah adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Ini adalah diagonal utamanya, kemudian yang di atas elemen-elemen utamanya dia bernilai 0 semua. Ini adalah 0 semua, maka dia dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Karena yang bawah ini dia membentuk suatu segitiga. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada matriks 0. Di mana matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya itu 0. Jadi elemen-elemen matriksnya itu hanya terdiri dari 0 semua, makanya dia dinamakan dengan matriks 0. Nah, setelah mengetahui mengenai jenis-jenis matriks, kemudian berikutnya kita akan mempelajari mengenai transpose matriks. Jadi apa itu transpose matriks? Transpose matriks itu adalah perubahan bentuk matriks di mana elemen pada baris itu menjadi elemen pada kolom ataupun sebaliknya. Nah, untuk notasi dari transpose matriks sendiri, jadi misalkan terdapat sebuah matriks A, maka A transpose itu dinotasikan dengan A pangkat T besar, atau bisa juga dengan A pangkat T kecil, yang menandakan bahwa A pangkat T ini dia merupakan transpose dari matriks A. Nah, di sini saya akan contohkan, misalkan ada matriks A nih. Kemudian, berapa nilai dari A transpose-nya? Berarti ingat tadi, transpose itu merubah yang tadinya menjadi baris menjadi bentuk kolom. Jadi, kalau di sini kita perhatikan, untuk barisnya itu adalah 241. Berarti kita rubah 241 tersebut menjadi kolom. Jadi, kita tuliskan 241, kemudian untuk baris kedua berarti dia jadi kolom kedua, yaitu -3, 5, dan juga 0. Nah, jadi tadinya kalau kita perhatikan nih,
ukuran matriks A-nya dia adalah ordonya 2 kali 3 ya, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Sedangkan setelah ditranspos, itu ukurannya dia menjadi 3 kali 2. Jadi itu adalah cara menentukan transpos dari matriks. Jadi kita mengubah yang tadinya ini menjadi baris ke-1, dalam transposnya dia menjadi kolom ke-1. Kemudian yang tadinya baris kedua, dia menjadi kolom kedua pada matriks A transpos. Nah, sekarang kalau ada matriks B, di mana elemen-elemennya itu adalah min 3, 7, dan 2, dan ini berordo itu 1 kali 3, maka B transposnya itu sama dengan, jadi ini kan terdiri dari 1 baris dan juga 3 kolom. Maka kita tuliskan aja. Kita mengubah dari baris menjadi kolom, maka min 3, 7, dan 2. Nah, ini adalah matriks B transpos. Nah, setelah kita mengetahui apa itu transpos dari sebuah matriks, berikutnya kita mempelajari mengenai kesamaan dua matriks. Jadi, dua matriks itu dikatakan sama jika keduanya itu mempunyai ordo yang sama dan juga elemen-elemen yang seletaknya itu juga sama. Oke, sekarang saya contohkan langsung. Misalkan di sini terdapat 3 buah matriks. Di sini ada matriks A, B, dan C, di mana matriks A itu ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian matriks B itu ordonya 2 kali 2 juga. Sedangkan matriks C ordonya itu adalah 2 kali 3. Maka jika kita perhatikan nih, elemen matriks A itu dia kan sama dengan elemen matriks B. Maka dapat kita tuliskan bahwa matriks A itu dia sama dengan matriks B. Kemudian jika kita perhatikan juga, jika matriks A dan C dia tidak sama. Karena apa? Karena ordonya itu berbeda. Maka kita bisa tuliskan bahwa matriks A itu dia tidak sama dengan matriks C. Atau jika B, kita bandingkan dia dengan C, B juga dia tidak sama dengan matriks C. Karena apa? Ordonya itu berbeda. Oke, sekarang saya akan contohkan kembali mengenai kesamaan dua matriks. Misalkan, tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Tadi definisi dari kesamaan matriks sendiri itu adalah elemen-elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama itu bernilai sama. Maka untuk menentukan nilai A dan B dari soal yang pertama ini, bahwa kita bisa menyamadengankan nih 3A itu sama dengan negatif 12 karena dia terletak, sama-sama terletak ya di antara baris pertama dan kolom pertama. Jadi bisa kita tuliskan untuk yang nomor 1 itu adalah 3A itu sama dengan minus 12. Kemudian kita bisa menentukan nilai A-nya bahwa A-nya itu sama dengan minus 12 dibagi dengan 3. Yaitu maka kita peroleh nilainya itu adalah minus 4. Kemudian untuk menentukan matriks B berarti kita perhatikan baris kedua kolom ke-1 bahwa 2B itu dia sama dengan 9. Jadi bisa kita tuliskan 2B itu sama dengan 9. Maka B-nya itu sama dengan 9/2. Maka nilai A dan B berturut-turut itu adalah min 4 dan juga 9/2. Nah, silakan anak-anak coba untuk soal nomor 2 dan 3 dalam menentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks. Oke, itulah pembahasan pertama kita mengenai matriks. Jadi silakan nanti jika ada pertanyaan terkait dengan matriks bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.